Yayasan Sakti Praja dalam hal ini akan dibawakan oleh Program Manajer Proyek Humanitarian Yayasan Sakti Praja. Kepada Ibu Dinar Lubis, disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas DP3A Kabi Provinsi NTT, Humanitarian Analis dari UNFPA, dan juga Bapak Ibu yang menjadi undangan. Senang rasanya bertemu dengan Bapak Ibu para undangan di sini yang sudah sering bertemu dengan kami ya Bapak Ibu ya, yang punya concern bersama terkait dengan upaya perlindungan perempuan pada situasi bencana. Ketika tadi pagi Bapak Ibu kami membaca lagi kembali Permen PP nomor 8 2024 ini, saya dengan tadi diskusi pagi, itu sepertinya kita sudah melaksanakan apa yang ada di sana ya, dan itu memang sudah coba kita pilotingkan Bapak Ibu ketika penanganan bencana di beberapa laki-laki yang lalu. Kira ataupun rencana-rencana yang akan dilaksanakan di pertemu di subkluster BPKBP ini. Demikian sambutan singkat saya Bapak Ibu, dan semoga kita dapat merapat dengan baik dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Membuka kegiatan ini secara resmi. Yang saya hormati Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Rumah Tangga Rentan Kementerian P3A Republik Indonesia, Human Program Analyst United Nations Population Fund, Program Manager Proyek Humanitarian Yayasan Sakti Praja. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta yang sudah hadir pada kegiatan ini. Salam. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu. Salam berlian. Bersama dengan Di awal penyampaian saya, patutlah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua diberikan kesehatan, waktu yang cukup sehingga kita berada di tempat ini untuk menghadiri pertemuan koordinasi subkluster pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan dalam situasi bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan di Kupang. Dan kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra dari kluster pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, pemberdayaan perempuan dalam situasi bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga narasumber. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaan kegiatan ini merupakan langkah nyata komitmen pemerintah daerah memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, khususnya dalam konteks penanggulangan bencana yang terjadi di daerah kita, seringkali meningkatkan kerentanan terutama bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, respon yang tepat, koordinasi intersektor yang kuat, dan peningkatan kapasitas seluruh elemen terkait sangat dibutuhkan. Saya sangat mengapresiasi inisiatif yang diambil bersama Yayasan Sakti Praja serta dukungan dari Kementerian P3A Republik Indonesia dan UNFPA dalam melaksanakan evaluasi ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam terselenggaranya acara ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi bagian dalam upaya kolektif kita untuk mewujudkan provinsi yang lebih aman, setara, di mana semua perempuan dan anak memiliki hak untuk hidup tanpa kekerasan dalam segala situasi, termasuk pada saat bencana. Dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dan seizin kita semua, saya membuka dengan resmi kegiatan pertemuan koordinasi subkluster pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan dalam situasi bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Namo
Salam berlian bersama dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk membawakan materi dengan judul sosialisasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2024 tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam penanggulangan bencana. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Yayasan Kerti Praja, Bina, dan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang diundang pada acara sosialisasi pada hari ini. Tentunya pertama-tama kami sampaikan terima kasih ya atas kehadirannya. Saya izin untuk share, Ibu Bapak sekalian, file untuk Permen PPPA nomor 8 tahun 2024 sudah bisa diunduh di BDIH Kementerian PPPA, Ibu Bapak. Apakah sudah di download atau mungkin bisa dibagikan oleh panitia ya? Disusun dan ditetapkan oleh Ibu Menteri yang baru ya, Ibu Arifah. Jadi betul-betul beliau ini baru dilantik ya bulan Oktober. Nah kemudian di bulan Desember ini permen ini ditandatangani oleh Ibu Menteri. Jadi kita sudah memiliki Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender. Nah di dalam bencana, dalam situasi bencana. Nah ini kami melihat beberapa tahun ya. Jadi tahun 2020 kemudian sampai tahun 2022 itu ada yang kurang di dalam permen ini, yaitu belum memasukkan pemenuhan hak kepada perempuan dan anak dalam situasi bencana dari terjadinya KBG. Oleh karena itu untuk mengintegrasikan perspektif perlindungan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu memperhatikan kebutuhan dasar spesifik perempuan dan kebutuhan khusus anak. Oleh karena itu di dalam peraturan yang baru ini, peraturan menteri yang sebelumnya itu sudah tidak sesuai ya, dianggap tidak sesuai dan dicabut. Jadi Ibu Bapak sekalian sudah bisa mengacu ke permen yang baru ini dan sudah lengkap ya. Jadi bukan revisi sebagian, tapi ini adalah permen yang baru dan mencabut permen yang lama. Tentunya bisa dipahami bersama. Kita juga sudah memahami ya bahwa data menunjukkan setiap terjadi bencana, apapun bencana itu, apakah bencana alam maupun bencana sosial, ternyata perempuan dan anak itu menjadi pihak yang lebih rentan untuk menjadi korban ya. Data menunjukkan kalau terjadi bencana alam ya, itu ternyata korban jiwa yang dialami oleh perempuan dan anak itu lebih banyak. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, di tingkat nasional, Menteri PPPA itu mengkoordinasikan kementerian lembaga yang ada di pusat itu di dalam perlindungan perempuan dan anak dari KBG di dalam penanggulangan bencana. Nah, kemudian masuk ke dalam materi perlindungan perempuan dan anak diberikan dengan memperhatikan kondisi kerentanan dari perempuan dan anak tersebut. Itu disebutkan di dalam batas tubuh juga. Siapakah mereka yang dalam kondisi kerentanan? Disebutkan dalam batas tubuh, mereka adalah perempuan kepala keluarga untuk melakukan pencegahan, penanganan maupun tadi
pasca bencana di situasi bencana seperti ini. Nah, jadi pemantauan itu pun dilakukan oleh subkluster PPKBD ini. Nah, kemudian diatur pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala selama masa penanggulangan bencana. Jadi setelah ini penanggulangan bencana tadi ya, ada 3 tahapan pra, ya, kemudian tanggap darurat maupun pasca. Oke, karena masalah teknis ini, kalau begitu ini ya nanti kita akan diskusi aja ya. Baik, terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Asisten Deputi Bidang PHP dalam rumah tangga dan rentan yang sudah membawakan materi tepat waktu ya, hampir 45 menit dengan topik sosialisasi Peraturan Menteri P3 nomor 8 tahun 2024 tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam penanggulangan bencana. Baik Bapak Ibu peserta sosialisasi, kita masuk kepada kesempatan diskusi dan tanya jawab. Saya berikan kesempatan untuk bertanya 3-4 orang dulu supaya seimbang karena ada 2 sisi ini. Selamat siang buat kita sekalian. Mohon maaf saya agak terlambat tadi karena ada urusan yang lain, tapi saya sudah sempat mengikuti ya beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Asisten Deputi tadi, Ibu Enia, dan juga teman-teman. Pertama, terima kasih kepada DP3A yang sudah Provinsi NTT yang mengundang kami untuk ada di sini. Saya Ansi dari LBH Apik NTT. Saya mendengar bahwa ini bagian dari sosialisasi ya terkait dengan Permen 8 2024 yang bagi saya ini masih baru. Secanggih apapun regulasinya, tapi kalau tidak diikuti dengan beberapa kebijakan anggaran, kebijakan atau political will, itu juga sama dengan macan kertas. Dan saya tahu bahwa ini hal yang tidak mudah ketika bencana itu datang dan kami harus meresponnya secara cepat. Kami punya pengalaman kemarin saat bencana Seroja di NTT. Itu untuk mendapatkan data, kita sisir dari desa ya, itu tidak mudah. Karena banyak orang berkerubung di satu tempat atau desa untuk meminta data. Bagaimana kita melakukan konteks perlindungan terhadap perempuan dan kelompok rentan di 3 aspek yang tadi sudah diangkat, baik dari konteks pencegahan maupun juga di konteks penanganan korban dan pasca bencana itu sendiri ya Ibu. Yang berikut bahwa kita juga butuh pemetaan yang jelas siapa melakukan apa. Ya, ini sebetulnya kalau yang disampaikan tadi lebih ke ini ya, ingin melihat lebih rinci. Nah, itu tadi Bu Asi, apakah sudah download ini permennya? Nah, kalau sudah, lihatlah di lampiran. Itu semuanya sudah ada dan sangat rinci. Nah, kemudian tadi disampaikan ingin mengetahui background yang lebih lengkap ya. Ini biasanya kalau saya paparan terkait dengan subkluster PPKBG ini di daerah maupun di pusat ya, itu juga saya sebutkan data-data kekerasan ya. Nah, tapi untuk saat ini karena betul-betul mau fokus ke Permen 8, jadi memang saya skip. Nah, oleh karena itu, karena ternyata ini mungkin masih banyak yang belum memahami backgroundnya gitu ya. Nah, ini mungkin saya akan sedikit mengulas ya, bahwa menurut data memang ini saya mengawali dari mungkin data secara nasional ya. Kami mempunyai data prevalensi kekerasan terhadap perempuan. Prevalensi itu artinya apa? Kita ingin tahu benar-benar perempuan itu ada berapa selama 1 tahun itu yang mengalami kekerasan dalam segala kondisi ya.
dalam bencana, dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah itu ternyata kita sebut dengan survei pengalaman hidup perempuan nasional. Hasilnya adalah 1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Perempuan yang disurvei itu usia 15 sampai 64 tahun. Nah oleh karena itu, kemudian permen ini diterbitkan, kita susun, itu untuk menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak dengan kondisi-kondisi kerentanan itu tadi. Ya, itu terkait dengan background dari permen ini. Nah kemudian ini sudah ada permennya, permen yang lama, permen nomor 13 tahun 2020. Jadi 5 tahun yang lalu kita sudah punya permen. Nah kemudian tadi sudah kita sampaikan juga, kenapa perlu direvisi? Karena kita melihat di pemenuhan haknya itu belum ada di permen yang lama. Oleh karena itu kita lengkapi sekarang dengan di permen yang baru. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjut dengan diskusi dengan Mbak Ibet, mungkin juga menguatkan. Terima kasih Bu Asdep. Halo? Siap Bu Asdep. Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Saya berikan kesempatan. Silakan dengan senang hati berdiskusi. Baik, selamat siang. Saya Era dari Organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Kami adalah kelompok rentan yang kalau ada bencana kami dampaknya tinggi. Kemarin juga termasuk Seroja. Kami juga selain sebagai kelompok yang harus diperhatikan, tetapi kami juga termasuk pelaku, di mana kami juga mendata teman-teman disabilitas yang terdampak bencana. Kami yang mengetahui tentang kebutuhan tentang kami penyandang disabilitas khususnya, sehingga bantuan-bantuan atau yang akan diberikan itu juga pas sasaran. Karena penyandang disabilitas itu masih banyak diskriminasi, bahkan kadang dilupakan karena belum ada membangun suatu pembelajaran tentang bagaimana kita bisa dapat selamatkan diri saat bencana. Itu yang kami alami, untuk kami bisa sosialisasikan kepada sesama penyandang disabilitas. Nah di sini Ibu Bapak sekalian, ini contoh betapa pentingnya partisipasi masyarakat di dalam perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana. Nah tadi disebutkan bahwa ternyata masih sering dilupakan ya, bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu membutuhkan alat bantu. Ya ketika evakuasi itu ternyata dilupakan. Nah ini yang kemudian nanti kita lihat ya bersama-sama Bu Era, minta tolong kalau sudah di-download permennya, dilihat dilampirkannya. Nah apakah di dalam tampilan itu sudah cukup untuk memberikan pemahaman langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh subkluster PPKBG ini untuk melakukan ini tadi, perlindungan tadi, dari pencegahan, pemenuhan hak sampai ke penanganan, dan juga ini kan diatur nih bahwa perlindungan itu memperhatikan kondisi kerentanan. Nah di dalam tampilan itu apakah sudah cukup diatur? Nah kalau ini saran saya nih, kalau memang itu belum cukup rinci, itu bisa nanti minta tolong teman-teman HWDI itu memberikan semacam rincian lagi itu untuk kita gunakan bersama-sama di saat peningkatan kapasitas, ada pelatihan ya dari subkluster PPKBG itu, supaya pemahaman tentang
pelindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana itu dengan memperhatikan kondisi kerentanan utamanya disabilitas itu bisa lebih menjawab kebutuhan dari teman-teman penyandang disabilitas. Di bawah koordinasi Kemensos ada Kemen PPPA untuk sebagai koordinator subkluster pencegahan penanganan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan. Nah itu Kemen PPA di sini DP3A P2KB koordinatornya, koordinator pengungsian perlindungan Dinsos. Ya, di bawahnya nanti ada berbagai NGO di dalamnya, ya atau badan instansi pembangunan kayak UN. Nah, disinilah PPKBGPP di bawah pengungsian dan perlindungan mengintegrasikan pedoman fungsinya ya keseluruhan klaster, memastikan upaya pencegahan keseluruhan klaster. Prioritas kita di pengungsian perlindungan karena kan proteksi ya. Tapi kalau bisa memang KBG ini juga sensitisasi, misalnya kita kasih masukan ke klaster logistik, mekanisme distribusi tadi kan Ibu menyampaikan dari HWDI, distribusi logistik yang ramah disabilitas, ramah lansia, kita bisa kasih masukan ke klaster logistik dari klaster PPKBGPP. Itu memastikan upaya pencegahan dan penanganan KBG, memastikan perlindungan perempuan dan penanganan korban. Nah ini yang menjadi fungsi kita. Itulah diturunkan kemarin masih draft ya, belum saya ada nomornya, itu udah Permen nomor 28/2020 oleh DP3A juga wajib subkluster PPKBG-nya ada, itu sudah ada di permennya. Kita belum bicara budget ya, apalagi efisiensi budget ya. Paling nggak dari sisi peraturan itu mengharuskan ada subkluster PPKBGPP yang dikoordinir oleh DP3A P2KB. Kabupaten kota ini dapat, boleh kalimatnya, tergantung dengan kapasitas daerah. Ada yang cuma klaster PP-nya aja, pengungsian perlindungan semua masuk di sana dan semuanya berkolaborasi di sini. Di situ, lalu di bawahnya lah dibentuk mungkin PPKBGPP gabung dengan KB, tergantung nomenklatur OPD-nya maksud saya, digabungkannya bagaimana. Nah itu ya. Nah pada saat tanggap darurat, koordinasi terintegrasi dalam sistem komando penanggulangan darurat bencana di bawah koordinasi BPBD atau BNPB. Partisipasi di saat pra itu ada hal yang penting, itu peningkatan kapasitas. Jadi semua mereka yang adalah penyintas itu diberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan kesiapan mereka ketika misalnya akan terjadi bencana lagi, sehingga peningkatan kapasitas menjadi sangat penting. Lalu kemudian rapat koordinasi itu juga penting. Rapat koordinasi tidak hanya pada pra, tapi juga saat bencana terjadi. Lalu SOP saat misalnya terjadi bencana, apa yang harus dilakukan oleh
orang-orang di situ, terlebih khusus oleh perempuan dan juga anak. Membiarkan anak-anak bersekolah tanpa pengawasan dan pesan-pesan, itu cara sederhana. Kasus terakhir yang paling menghebohkan, anak perempuan dan laki-laki sama. Kemarin anak perempuan terkena prostitusi online, umur 13-14 tahun, mucikari 16 tahun. Tidak beberapa lama, anak laki-laki tidak aman. Ada kasus sodomi yang dilakukan oleh guru, betapa mengerikan. Harusnya sebagai pendidik, tetapi melakukan satu kekerasan. Umur 25-44, kita lihat cukup tinggi, 390. 18-24 berarti ini posisinya SMA kuliah, tidak aman juga. Tapi kenapa dia agak turun? Karena mereka sudah bisa mengambil keputusan. 25-44 tinggi lagi. Rupanya perempuan di Nusa Tenggara Timur tidak berdaya. Harusnya makin ke atas, makin pengalaman, makin berumur, harusnya dia lebih bisa menentukan pilihan. Ternyata tidak, kekerasan malah makin terjadi. Jadi kita berusaha, walaupun dalam tanda kutip dana mengalami pemotongan, tetapi ada hal-hal baik yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, di pelajar dan mahasiswa kita minta dititipkan 30 menit sampai 1 jam, tidak membuat pertemuan khusus. Sedikit lebih cilaka lagi, kalau dia menggunakan seperti ini, dia akan mengalami ketergantungan. Nah, efek kedua lagi setelah kekerasan seksual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, khususnya kepada anak sekolah kita. Bagaimana upaya pencegahan? Yang pertama berkaitan dengan ketahanan keluarga. Jadi landasan legalitas dan keutuhan keluarga dan kemitraan, juga legalitas perkawinan, di mana memposisikan perempuan tidak menjadi yang nomor 2. Dan juga kita melakukan pendampingan calon pengantin. Jadi dari persyaratan keluarga mulai dari 5 indikator: identitas, pekerjaan, rumah, perlindungan anak, kemudian kualitas kehidupan mulai dari balita sampai orang tua, harus diperhitungkan baik-baik, dijaga dengan baik pada saat kita memberikan pendampingan kepada calon pengantin. Ada satu inovasi yang dilakukan di DP3AP2KB, setelah calon pengantin sekarang sudah ke mahasiswa dan remaja putri. Topik utama di sana adalah stop pernikahan dini. Kemudian ini terjelek. Saya sampaikan kepada mahasiswa dan juga siswa, terjelek kalau kecelakaan dan mengalami kehamilan, jangan melakukan aborsi. Tetap melakukan pemeriksaan di sarana pelayanan kesehatan sehingga anak bisa lahir dengan sehat, ibu bisa lahir dengan sehat. Setelah pembukaan tadi, saya ketemu dengan satu peneliti yang bekerja sama dengan CIS Timor. Dia berbicara tentang bagaimana hubungan energi terbarukan dengan perempuan. Nah, kita di NTT, saya menyampaikan bahwa kalau daerah yang belum ada listrik, air, energi terbarukan itu kita senang untuk menerima. Supaya perempuan-perempuan NTT yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga, menyiapkan segala sesuatunya, energinya berkurang untuk mengerjakan tugas, sehingga dia punya hak untuk pemberdayaan diri, di mana dia juga harus nyaman sebagai ibu rumah tangga. Rapat koordinasi tentang pencegahan TPPO. Upaya pencegahan lainnya kita melakukan KIE di universitas, kantor pemerintah, juga kantor-kantor swasta, mempromosikan dan mendorong penggunaan layanan Sapa 129 untuk melapor kasus kekerasan atau WA
08-111-129-129 atau datang langsung ke UPTD PPA Provinsi. Upaya penanganan yang pertama kerjasama lintas sektor, yang kedua advokasi pembangunan UPTD dan rumah perlindungan yang lebih layak, dan yang ketiga peningkatan kapasitas SDM. Nah, mohon doa Bapak Ibu tahun ini, karena bintangnya masih kejora di dana. Kalau bintangnya sudah bisa diturunkan, maka kita bisa membangun UPTD PPA Provinsi, di mana ada beberapa fasilitas yang ditambahkan dibandingkan dengan kondisi UPTD PPA saat ini. Yang kedua, kita sedang mengalami satu kebijakan di mana tidak boleh melakukan pertemuan di hotel. Nah, semoga dengan pembangunan UPTD PPA ini dalam hal penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, karena ada satu aula plus minusnya 60, satu aulanya plus minusnya bisa menampung 20. Jadi teman-teman UPTD PPA sudah sepakat bahwa kalau sarana prasarana ini ada, pada saat kita melakukan pelayanan terhadap kekerasan perempuan dan anak harus lebih komprehensif. Karena ada ruang, macam-macam ruang yang disyaratkan undang-undang bisa dilakukan dengan baik. Saya kira dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kerjasama kita sudah semakin baik. Masing-masing stakeholder melakukan beberapa hal yang menurut saya praktik baik, yang lumayan menggunting siklus kekerasan. Selain kekerasan pada saat bencana, dan yang terakhir mendorong keterlibatan laki-laki menjadi bagian dari solusi serta mendukung mereka untuk menentang kekerasan berbasis gender dalam masyarakat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Dan pesan terakhir, kita harus mulai dari rumah tangga masing-masing, keluarga masing-masing. Yang kedua, kita mulai dari tempat kita kerja masing-masing. Kita mau merubah dalam lingkaran yang lebih besar, sedikit sulit. Tapi kalau kita mulai dari tempat kita, dia akan menjadi agen perubahan. Di setiap kesempatan, berbicara judul apa saja, saya tetap menyelipkan tentang stop kekerasan pada perempuan dan anak, juga stop pernikahan dini. Dan itu sumber pemicu terjadi kekerasan bagi perempuan dan anak. Dan kita sedang berjuang untuk menurunkan kemiskinan, menurunkan stunting, tapi kalau kita tidak mulai dalam hal stop kekerasan pada anak atau stop pernikahan dini, kekerasan pada perempuan, maka menurut saya sia-sia. Karena kalau dia sudah berada di penyelesaian konflik atau kasus, membutuhkan banyak dana, tapi kualitas hidup sudah menurun. Kalau kita mulai di preventif, tidak ada penghargaan bagi kita, tidak ada hitungan-hitungan yang baik bagi kita, tapi menggunakan dana yang lebih sedikit, tapi efeknya jauh lebih baik. Karena di Nusa Tenggara Timur bukan karena tidak mau, tapi kondisi dari kasus-kasus yang kita temukan dilaporkan di UPTD PPA, karena kondisi yang membuat mereka melakukan kekerasan. Terima kasih Pak Niko, saya kembalikan.